kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pada hari ini. Kembali bertemu dengan Kakak Dian, kita akan beribadah IMPA secara online pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 April 2020. Adik-adik, kakak akan ajak adik-adik untuk memulai ibadah hari ini. Kita adik-adik untuk duduk manis, kita akan mulai ya ibadah kita hari ini ya. Sebelumnya kakak akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa bagaimana sikapnya? Sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, dan kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali bertemu di ibadah hari Minggu secara online. Tuhan, kami akan memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus kiranya sertai, pimpin dan berkati kami semua di dalam kami mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tadi kita sudah berdoa ya sebelum memulai ibadah kita hari ini. Sekarang kakak akan ajak adik-adik semua untuk menaikkan pujian buat Tuhan. Kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi dengan penuh semangat dan sukacita ya. Kalau kita menyanyi, kita akan menyanyi lagu hari ini, harinya Tuhan. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi untuk lagu pembukaan kita. Kita sebentar lagi akan mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kakak akan kembali ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian buat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman ya, kakak akan ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita nyanyikan lagu itu dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan, berarti adik-adik harus apa? Duduk dengan manis ya. Ya, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan manis, kita buka telinga kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pagi adik-adik semuanya yang di rumah, shalom. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu, adik-adik yang manis, Kak Ani mau tanya bagaimana keadaannya di rumah pagi ini. Apa perasaannya? Apa yang adik rasakan pagi ini ketika bangun, terus mandi, pakai baju cantik, pakai bedak? Apa yang adik rasakan? Apakah ada yang perasaannya hari ini sangat sedih? Lagi menangis karena kena marah? Atau lagi bermain dengan abang dan kakak? Oh tidak, saya lagi mau dengar firman Tuhan dan saya lagi berduduk dengan manis. Nah, puji Tuhan kalau kita saat ini adik-adik lagi posisi duduk dan mau dengar akan firman Tuhan. Baik adik-adik, tema kita hari ini adalah aku mau berbagi kebaikan. Iya, kita berbagi kebaikan bagi untuk kakak dan juga bagi abang, juga bagi untuk papa dan mama dan teman-teman yang lain. Nah, untuk itu kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu ya. Apa ya cerita hari ini? Cerita hari ini sangat menarik sekali. Namun sebelum itu adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita dulu. Lipat tangan dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi hidup kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Ya, duduk yang manis ya. Bersama papa dan mama. Jangan lari sana, jangan lari sini. Sebentar saja kita mau mendengar firman Tuhan. Baik adik-adik, bacaan kita hari ini terambil 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9. Demikian firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita."
Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Adik-adik, barusan kita membaca firman Tuhan tadi tentang bagaimana keempat orang kusta Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang-orang Samaria dalam krisis kelaparan. Baik, adik-adik, jangan lari sana lari sini dulu, ya, masih duduk ya. Mari kita dengar cerita firman Tuhan pagi ini. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita dengar cerita baik-baik ya. Nah, apa yang terjadi di kota Samaria? Ada yang bisa tahu? Wah, rupanya di kota Samaria terjadi kelaparan yang sangat hebat. Ya, kenapa terjadi kelaparan di kota tersebut? Ada apa ya? Apakah ada kekacauan atau apa yang terjadi di kota Samaria? Ternyata di kota Samaria telah dikepung oleh ribuan atau ratusan pasukan dari orang Aram, sehingga mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar dari kota. Kenapa? Di tembok Samaria sudah dikelilingi oleh pasukan-pasukan dari Aram. Nah, sehingga di dalam kota yang kita adalah kelaparan, tangisan di sana sini yang terjadi, ya. Kenapa? Karena tidak ada bahan makanan yang mau dimakan, tidak ada yang harus mereka gunakan untuk mengisi perut kembali. Nah, tentara Israel saling berpikir apa yang harus kita lakukan, ya. Bagaimana? Nah, raja pun berpikir, ya, apa yang saya lakukan? Tuhan tidak pernah diam melihat bangsa Israel atau orang-orang Samaria dalam kesulitan ini. Ya, Tuhan mendengar setiap permohonan mereka. Di luar sana, di luar tembok, ada 4 orang kusta, yang mana mereka ini di sekujur tubuh mereka itu semua membusuk, ya, dan mereka tidak diperbolehkan tinggal bersama di dalam kota atau di perkemahan orang Samaria. Orang sakit kusta itu adalah orang yang semua kulitnya luka, penyakit yang menular. Orang-orang yang sudah dianggap kotor, sehingga mereka hidup ditaruh di luar. Dan mereka hidup dengan saudaranya akan mengantar makanan mereka. Nah, mereka lagi berpikir apa yang kita harus lakukan ya. Sementara kita mau masuk ke dalam kota, kita nggak bisa ngapa-apa. Kenapa? Kita juga bakalan mati. Dan kita pun akan diusir. Menengok kondisi kita ini,
Tidak akan bisa kita masuk ke dalam kota karena tidak ada makanan dan bahkan mati. Bagaimana? Atau kita masuk ke pasukan tentara Aram. Siapa tahu mereka berbaik hati memberi makanan kepada kita. Karena mereka kan mereka mempunyai persediaan makanan. Kalau mereka kasih makan kita, maka kita bisa hidup. Tapi kalau kita membunuh kita, maka kita mati. Nah, di dalam keputusasaan, di dalam ketidakberdayaan mereka ini, mereka pasrah. Apapun yang terjadi, maka terjadilah. Nah, apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka berangkat. Ya, mereka berangkat menuju pasukan Aram. Ya, dengan harapan pasti orang ini akan memberikan kami makan atau tidak, mungkin akan membunuh kami. Nah, tiba mereka di pasukan perkemahan orang Aram. Apa yang terjadi? Rupanya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, bekerja. Pasukan orang Aram ini mendengar ada kereta api, ada pasukan berkuda, ada bala tentara yang ramai, sehingga yang mereka alami ketakutan sekali, ya. Mereka mengalami ketakutan besar dan mereka lari kacir, melarikan diri, menyelamatkan diri mereka dari musuh. Nah, padahal tidak ada satu orang pun yang menyerang mereka, tetapi itulah Allah bekerja, ya. Sehingga ketika orang keempat kusta ini mereka masuk ke perkemahan, mereka kaget, sangat-sangat kaget. Kenapa sepi? Dan mereka melihat makanan minuman yang begitu banyak, ya, yang begitu mewah di dalam kemah. Mereka tidak pikir panjang lagi, mereka makan dan minum, ya. Mereka nikmati makanan yang ada di situ. Nah, mereka dapat kekuatan baru, ya. Dan mereka ambil, mereka simpan. Terus masuk lagi perkemahan yang lain, mereka ambil dan mereka simpan, ya. Mereka ambil baik itu makanan-makanan yang sangat banyak. Mereka berpesta pora, makan bersama, menikmati berkat yang Tuhan berikan melalui pasukan Aram tadi. Nah, adik-adik, ya, kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja, ya. Bagaimana Allah bekerja menolong orang yang dalam kesulitan, ya. Tapi di dalam kesulitan atau kegembiraan yang mereka hadapi, ya, kesulitan tadi adalah belum dapat apa-apa, tapi sekarang mereka sukacita karena dapat makanan. Mereka satu yang bertanya, wah, yang kita lakukan ini salah, ya. Bergumul lagi mereka. Bagaimana kalau besok pagi kita seperti ini, kita akan dihukum. Bagusnya bagaimana? Maka bagusnya kabar gembira ini, kabar sukacita ini, mari kita kasih tahu kepada raja, kepada bangsa kita yang saat ini juga mereka lagi terpuruk, ya, yang saat ini mereka lagi dalam kesusahan. Apa salahnya kalau kita membagi apa yang kita rasakan saat ini? Nah, dengan sukacita, dengan kegembiraan mereka melapor kepada tentara Israel. Wah, kami sudah di sana, pasukan Aramnya sudah lari, perkemahannya sudah sepi, segala makanan sudah tersedia di sana. Ayo. Nah, pertanyaannya, apakah orang Samaria atau tentara-tentara Samaria begitu percaya dengan orang-orang yang penyakit kusta, yang notabene-nya adalah mereka yang tidak berguna? Tapi
sebenarnya mereka tidak begitu percaya. Kenapa? Masa sama orang kusta? Tetapi tetap mereka melihat apa benar kata orang kusta ini bahwa orang sudah lari atau sudah meninggalkan kemah. Maka mereka pergi ke perkemahan dan melihat, oh benar, kemah, bahwa persediaan makanan yang begitu banyak ada, dan mereka bergegas untuk mengambil untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, Tuhan Allah memakai keempat orang kusta ini untuk menyelamatkan orang-orang Samaria dari kelaparan. Bagaimana dengan kita? Nah, adik-adik yang di rumah sudah dengar ceritanya kan? Iya, bagaimana Tuhan Yesus memakai keempat orang kusta tadi. Wow, luar biasa Tuhan pakai ya. Tuhan pakai mereka walaupun mereka tidak dianggap. Tapi Tuhan pakai mereka untuk menolong bangsa Israel yang saat-saat itu sangat kelaparan. Saat ini Tuhan Yesus menginginkan kita, bagaimana cara kita membagi kebahagiaan kita, sukacita kita, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kepada orang-orang lain. Nah, bagaimana caranya adik-adik yang di rumah? Ayo pikirkan dulu, bagaimana caranya? Iya. Mari kita membagi kebahagiaan kita dengan cara makanan terhadap teman kita yang sedang berkekurangan, membagi makanan kebutuhan kepada mereka yang sangat memerlukannya, atau juga berbagi dengan teman-teman yang sama-sama dengan sukacita, mainan tanpa ada pertengkaran, tanpa ada perkelahian, tanpa harus tarik-menarik Atau Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk berbagi kebahagiaan, bermain dengan abang, kita dengan abang, kita juga boleh membantu mama menyuci piring kalau disuruh, kalau bisa adik-adik apalagi yang masih TK atau pra-TK apa yang disuruh mama. Terus kita berbagi kebahagiaan dengan bermain bersama, melihat gambar, foto bersama, berbagi makanan, berlari, bermain bersama tanpa ada rasa marah, rasa dengki, rasa jengkel, dan saling tarik-menarik. Nah, ada yang lebih Tuhan inginkan kita berbagi adalah berbagi kasih, Terlebih Tuhan menginginkan kita juga sebagai rasa syukur kita, jangan lupa kita tetap bersyukur melalui membaca Alkitab. Kalau adik-adik yang masih belum bisa membaca Alkitab, mari, Pa, Ma, bacain dong Alkitab. Saya mau dengar. Pa, Ma, bantuin dong, ajarin berdoa. Kita rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan. Kalau belum pandai menyanyi lagu pujian anak impa, minta tolong ajarin mama. Nah, yang Tuhan inginkan kita adalah berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan itu berbagai macam sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi panutan buat kita dan menjadi kekuatan buat kita ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan dan panutan buat kehidupan kita. Mari kita aminkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang mengasihi kami,
yang mengizinkan kami sampai hari ini boleh dengar-dengar akan firman Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatan ini Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami, menjadi panutan buat hidup kami untuk melangkah ke depan. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Pasti kakak percaya, pasti adik-adik duduk dengan manis, membuka telinga adik-adik, mendengarkan dengan baik. Firman tadi, adik-adik diajak untuk tetap setia selalu pada Tuhan Yesus, untuk tetap setia selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita mendengarkan, jadi kalau kita setiap hari Minggu kita datang ke IMPA, kita tetap setia mendengarkan cerita firman Tuhan, menjadi anak-anak Kristus yang hebat, setia pada Tuhan Yesus, setia pada firman-Nya. Adik-adik, untuk menanggapi firman tadi, Kakak Dian akan ajak adik-adik untuk kembali bernyanyi. Kita pujikan pujian buat Tuhan. Kita pujikan pujian Yesus pokok dan kita caranya. Kita pujikan pujian Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jadi kita akan berdoa syafaat. Mari kita kembali lipat tangan kita berdoa. Yesus yang baik, Allah yang hidup, kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami hari ini. Terima kasih buat firman yang telah kami dengar, dan kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak pembawang terang dimanapun kami berada. Pagi hari ini Tuhan, kami berserah kepada tangan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami, PPIB Immanuel Pekanbaru khususnya Tuhan. Mari berkati hamba-hamba Tuhan, mulai dari pendeta majelis, diaken, dan semua yang melayani Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang memberkati dan memelihara hidup mereka sepanjang hari ini. Berikan selalu kesehatan dan juga kekuatan senantiasa dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat papa dan mama kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati kedua orang tua kami, sehingga orang tua kami memiliki hikmat dan kearifan di dalam mendidik dan mengarahkan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan ke depan. Mari Tuhan, Engkau berikan kesehatan buat papa mama kami, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati usaha mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah memelihara bangsa kami, mulai dari pimpinan negara kami, presiden, wakil presiden, dan semua
yang berkaitan Tuhan dalam pemerintahan. Tuhan, Engkaulah yang mengurapi mereka, Engkaulah yang memberikan hikmat bagi mereka, sehingga ketika mereka melaksanakan tugas pelayanan mereka di dalam hari-hari mereka, Tuhan, Engkau bekerja dan memberkati mereka. Khususnya kota kami, kota Pekanbaru, mari Tuhan Engkau memberkati gubernur kami, mari Engkau berkati wali kota kami, dan semua Tuhan yang terlibat dalam instansi pemerintah kami. Kami percaya lawatan tangan Tuhanlah yang memberkati mereka, sehingga mereka melakukan tugas mereka, Tuhan, dengan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu, Tuhan, mereka-mereka yang saat ini mengalami musibah ataupun bencana alam. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dan memelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Kami berdoa buat kami masing-masing, anak-anak yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada di rumah, yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan, Engkau berikan kesehatan, sehingga senantiasa sukacita daripada Tuhan Yesus ada di dalam hati mereka, ada di tengah-tengah keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada sukacita, dan hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan. Maka ampuni dosa kami dan pelanggaran kami. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang hidup, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Tiba waktunya kita akan mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Persembahan adik-adik nanti boleh adik titipkan kepada mama papa. Nanti mama papa akan antar persembahan adik-adik ke gereja, atau nanti mama papa bisa kirim persembahan adik-adik ke gereja melalui rekening gereja. Sekarang sudah siap-siap kan, sudah dipersiapkan persembahannya? Kita akan mempersembahkan persembahan buat Tuhan dengan diiringi nyanyian persembahan kami. Kita akan menyanyikan lagu persembahan kami 2 kali ya adik-adik semuanya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Doa persembahan kali ini Kakak Dian dibantu oleh teman kita, Novela. Novela yang akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi untuk pembukaan kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mempersembahkan persembahan buat Tuhan juga. Sekarang kita akan mengakhiri. Tapi sebelum kita akhiri ibadah kita akan kembali bernyanyi lagi yuk. Kita akan menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Karena adik-adik harus selalu cinta Tuhan Yesus. Di dalam setiap kehidupan adik-adik harus selalu cinta Yesus. Kita akan nyanyikan pujian buat Tuhan, Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cinta
saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Ya, biarlah firman Tuhan dan puji-pujian yang telah kita nyanyikan menjadi persembahan yang baik, menjadi ungkapan syukur kita yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita akhiri ibadah kita, mari kita lipat tangan kita kembali, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan Tuhan dari awal pertengahan ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami yang telah mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah kami diberkati melalui firman-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak membawa terang, anak-anak yang boleh membagi kebahagiaan kami, membagi sukacita kami melalui perilaku kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan kita, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik semua, dadah. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Di hari Minggu ini, bosan-bosan, Kakak Dian akan selalu mengingatkan adik-adik semuanya untuk tetap menjaga kesehatan. Memakai masker kalau kalian harus keluar rumah. Mencuci tangan selalu apabila mau melakukan sesuatu atau sesudah melakukan sesuatu. Kalau kalian harus bertemu dengan banyak orang, kalian harus bisa menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan ingat, makan teratur, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Jadi tubuh kita selalu sehat dan kuat. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.